Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di atas langit, dalam kekacauan yang tak terbatas. Dunia Pangu melayang dalam kekacauan, seperti telur raksasa. Aliran kekuatan chaos yang tak terhitung jumlahnya berputar dan meraung di sekitar layar dunia, membangkitkan cahaya indah yang tak terlukiskan. Layar dunia tetap tidak bergerak sempurna. Dunia Pangu diam-diam melayang dalam kekacauan, diam-diam mengikuti dao besar alam itu sendiri. Jika seseorang bisa berdiri di dalam kekacauan dan melihat dunia Pangu dari jauh, orang mungkin merasa bahwa seseorang memiliki keabadian di mata mereka. 12 titik cahaya kecil dan redup telah berkilauan di kekacauan di sekitar dunia Pangu, namun jauh dari dunia Pangu. Itu adalah 12 dunia kecil. Benang cahaya yang terlihat samar menghubungkan dunia Pangu dengan 12 titik cahaya. Ditarik oleh kekuatan kuat yang tidak diketahui, 12 titik cahaya redup perlahan melayang menuju dunia Pangu. Dunia Pangu mengikuti beberapa hukum alam misterius, mengambang di kekacauan, bergabung dengan kekacauan. Dari luar dunia, tidak ada yang bisa dengan mudah menemukannya. Namun, karena kekuatan akting antara dunia Pangu dan 12 titik cahaya redup, gelombang getaran kekuatan kekacauan yang kuat diaduk, menyebar ke segala arah. Getaran kekuatan chaos yang kuat seperti mercusuar. Dalam kekacauan, beberapa makhluk tak terbayangkan telah mengembara tanpa tujuan, tetapi karena getaran kekuatan kekacauan, makhluk-makhluk itu dengan cepat mengunci area ini. 12 titik cahaya redup tersebar di seluruh dunia Pangu, dan jarak antara mereka dan dunia Pangu hampir sama. Ketika getaran kekuatan chaos menyebar dari semua 12 titik cahaya secara bersamaan, beberapa makhluk yang sangat kuat di chaos secara langsung menempatkan dunia Pangu melalui getaran kekuatan chaos yang berasal dari 12 sumber. Dalam kekacauan, tidak ada satu dunia pun yang akan mengungkapkan lokasinya sendiri tanpa alasan. Ini adalah prinsip dasar yang melanggengkan diri dalam kekacauan. Getaran kekuatan menyebar dari 12 dunia secara bersamaan, tanpa diragukan lagi adalah pesan untuk beberapa makhluk misterius, bahwa sesuatu yang istimewa ada di area ini. Yuyu berdiri dalam kekacauan, dengan cetak biru formasi pedangnya terbentang. 4 aliran kekuatan pedang tajam bahkan tampaknya mencapai setiap sudut alam semesta. Po, Guiling, Jinling, Wudang, 4 murid Yuyu yang terkenal, memimpin lebih dari 1000 murid Yuyu, masing-masing menjaga di bawah aliran kekuatan pedang. Gerbang bercahaya dihasilkan oleh kekuatan pedang. Po dan murid-murid lainnya duduk dengan kaki disilangkan, jari-jari terkunci bersama, mengirimkan petir api ke aliran kekuatan pedang dari waktu ke waktu. Makhluk besar berbentuk aneh berdiri di luar formasi pedang Yuyu, dengan hati-hati dan waspada mengamati sesuatu. Makhluk itu kurus seperti kerangka, kepalanya tampak seperti kumbang, dan tingginya puluhan ribu meter. Sebuah pita hitam dipegang di tangan kiri makhluk ini, dan sabit besar di sebelah kanan. Di belakang makhluk aneh ini, pria kumbang berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya berdiri di kekacauan, berbaris sempurna, membentuk formasi pertempuran berbentuk persegi. Pada cangkang gelap mereka, simbol jual merah tua melepaskan kekuatan yang kuat, berubah menjadi layar bercahaya merah tua besar yang menutupi mereka semua. Aliran kekuatan chaos menghantam layar yang bercahaya dari waktu ke waktu. Setiap serangan membuat kumbang ini berteriak, beberapa bahkan memiliki cairan hijau yang menyembur keluar dari mulut mereka. Jelas, serangan kekuatan chaos telah menyebabkan kerusakan besar bagi mereka. Kakak, pria kumbang besar itu perlahan mengeluarkan suara melengking, bernada tinggi, yang sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Suara aneh itu cukup berirama. Rupanya, itu adalah bahasa manusia. Yuyu berdiri di tengah formasi pedang, memegang pedang panjang gaya kuno yang digulung oleh cahaya cian. Dia dengan tidak sabar mengambil telinga kirinya dengan jari kelingking kirinya, meraih kalabash anggur yang diikat di pinggangnya, dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya, lalu berteriak, "Apa yang kamu katakan?" Tuanmu Yuyu tidak bisa memahaminya. Makhluk aneh itu berhenti sebentar. Tiba-tiba, makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung dengan suara mendesis, tampak marah.
Dari tulang punggungnya yang kurus, tulang-tulang diluruskan, dan dari antara tulang-tulang itu, lebih dari 1.000 sayap tulang gelap terulur. Mereka menyebar dengan keras, lebar sekitar 20.000 meter. Sayap tulang itu berdengung dengan cepat, dan suara melengking menghasilkan aliran cahaya gelap yang merobek keos, menyerang Yuyu dengan luar biasa. Sementara itu, makhluk itu melambaikan pita panjang di tangan kirinya dan mengirimkan gelombang benda-benda bengkok dan mengerikan, yang sepertinya adalah kepala beberapa makhluk aneh, dan juga tampak seperti bayangan hantu. Seiring dengan jeritan yang menusuk telinga, benda-benda mengerikan dan berkabut ini terbang menuju formasi pedang. Lemah, hal-hal jahat. Yuyu tidak mengaktifkan formasi pedang. Sebaliknya, dia membuat langkah biuk, dan dengan mudah meluncurkan peretasan dengan pedang panjang yang dipegang di tangan kanannya. Aliran kekuatan pedang berwarna cian berubah menjadi teratai cian yang tak terhitung jumlahnya, melayang di seluruh alam semesta, menghancurkan benda-benda jelek seperti hantu itu. Seberkas cahaya cian yang terang melintas di keos, dan selanjutnya, makhluk aneh itu bergetar hebat, karena cahaya pedang yang tajam itu merobek tubuhnya, dari kepalanya ke selangkangannya. Cairan hitam, bau dan bau menyembur keluar dari tubuhnya yang kurus seperti kerangka tanpa henti. Aliran listrik kekacauan membanjiri dan memutar semua cairan hitam yang keluar dari tubuh makhluk itu. Makhluk aneh itu gemetar ketakutan, dengan sepasang matanya yang besar dipenuhi dengan keterkejutan. Itu gagal bahkan mengambil peretasan cepat yang diluncurkan oleh Yuyu, dan ini benar-benar tidak terduga. Ini adalah kekacauan. Makhluk yang bertahan hidup di tempat ini semuanya sangat kuat, dan lingkungan hidup di tempat ini sangat buruk. Kembali ke dunia Pangu, jika makhluk kuat menderita peretasan pedang dari Yuyu, selama itu tidak mati, ia akan punya waktu untuk beristirahat dan pulih. Bahkan dalam jutaan tahun, ia akan selalu memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Tetapi dalam kekacauan, begitu makhluk pradunia yang kuat terluka, tidak ada yang akan mengharapkannya selain berburu dan mengejar tanpa akhir. Makhluk aneh itu berteriak. Ia menutupi luka di dadanya dengan kedua tangan, berbalik, dan melarikan diri ke kekacauan yang lebih dalam sambil meraung marah, meninggalkan aliran cahaya hitam di belakang. Makhluk itu sepertinya melupakan semua pria kumbang yang berdiri di belakangnya. Peretasan pedang yang diluncurkan oleh Yuyu tidak menyebabkan makhluk itu terluka parah, setidaknya, itu masih bisa bertarung. Namun, makhluk itu terluka, itu sangat ketakutan sehingga tidak berani terus mengganggu Yuyu sama sekali. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain berlari dengan putus asa. Karena kamu sudah datang, jangan pergi. Yuyu tertawa terbahak-bahak. Dia melintas di kekacauan dan muncul tepat di belakang makhluk aneh itu, memenggal kepalanya dengan peretasan pedang lainnya. Kedua bagian ini lumayan. Yuyu dengan menyeringai melemparkan pita panjang dan sabit ke dalam tasnya, lalu menutup matanya, diam-diam merasakan meningkatnya kekuatan hadiah alami di dalam tubuhnya. Dia membunuh monster chaos yang telah meneteskan air liur menuju dunia Pangu. Oleh karena itu, dunia memberinya hadiah. Tiba-tiba, Yuyu menjulurkan matanya karena terkejut dan terkejut. Ini, gumam Yuyu. Aliran kabut ungu menukik lurus dari kepala Yuyu, dari dalamnya, sosok orang yang bersujud yang tak terhitung jumlahnya samar-samar terlihat. Roh primordial Yuyu sudah sangat kuat, tetapi sekarang, itu bahkan lebih kuat dan lebih sensitif dari sebelumnya. Sementara itu, Yuyu tiba-tiba mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dao alam yang agung, dan kekuatan kekacauan. Po, Guiling dan murid-murid lainnya semua tersentak atau berteriak kaget. Mereka berdiri, satu demi satu, dan tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Puluhan juta orang di kota Puban bersujud kepada Ji Hao, menghargainya atas apa yang telah dia lakukan. Keberuntungan alam yang diberikan kepada Ji Hao oleh orang-orang yang bersyukur ini meningkatkan kekuatan dan kemampuan Yuyu sekitar 10%. Yuyu adalah orang yang sangat kuat, tetapi bahkan dia meningkat 10%, kemampuan Po, Guiling, Jingling dan Wu Dang ditingkatkan 10 kali lipat, adapun murid-murid lainnya, mereka meningkat puluhan, ratusan kali lipat. Keberuntungan sekte kita, Ji Hao, muridku yang baik, bagus. Yuyu tersenyum melirik dunia Pangu. Raungan yang dalam datang dari kekacauan. Makhluk mirip paus naga, mengenakan baju besi seperti cangkang kalajengking, mendekat perlahan dari kekacauan.
Makhluk sepanjang 100.000 mil ini membuka rahangnya dan menelan orang-orang kumbang itu. Tatapan Yuyu berubah serius, saat dia perlahan mengangkat pedangnya. Ji Hao berdiri di atas menara matahari, tersenyum menatap orang-orang sibuk itu. Dia merasa bahwa roh primordialnya sangat berkembang dan energik, bahwa setiap sel tubuhnya begitu kaya akan kekuatan hidup. Sementara itu, kekuatan sihir yang tak terlukiskan telah melonjak di dalam tubuhnya, di bawah pengaruhnya, baik roh primordial dan tubuhnya telah meningkat, mendekati kesempurnaan. Ditambah dengan mata tegak di antara alisnya, dia membuka lebar-lebar ketiga matanya. Dia tidak melihat apa-apa dengan mata itu kecuali bola cahaya, aliran cahaya dan benang tipis bayangan. Kemanapun matanya mencapai, dia tidak melihat apa-apa selain dao alam yang agung. Untuk pertama kalinya, dao dunia Pangu mengungkapkan dirinya dengan jelas di depan mata Ji Hao. Sekarang, dia bisa memahami apapun yang dia lihat, dan untuk apapun yang dia pahami, esensi dao yang terkandung di dalamnya secara alami akan menetap di roh primordialnya, menjadi bagian dari dirinya. Berapa banyak orang yang tinggal di kota Pu Ban sekarang? Kaisar Sun tidak bisa memberikan nomor tertentu, begitu pula Si Wenming. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Setiap manusia tahu bahwa kota Pu Ban mengalami krisis pangan, semua orang cemas, sangat khawatir. Beberapa orang bahkan jatuh ke dalam situasi putus asa. Anak-anak menangis kelaparan, dan orang dewasa melemah karena kelaparan. Ketika orang berpikir bahwa mereka tidak akan bisa bertahan dari ini, Ji Hao memberi mereka harapan yang bahkan di luar imajinasi mereka. Matahari dari dunia lain, menara yang dirancang dengan cerdik, pulau terapung yang tak terhitung jumlahnya dengan tanah yang subur, ditambah dengan orang Majus dari Istana Majus yang menggabungkan semua kekuatan mereka. Dalam satu hari, tanaman pertama yang ditanam di lahan pertanian terapung itu sudah matang. Sejumlah kristal sihir, hijau yang tak terhitung jumlahnya dikonsumsi. Akibatnya, tanaman ini sekarang terlihat sangat indah. Paku beras setebal dan panjang lengan manusia, setiap butir beras sebesar jari. Paku gandum sama dengan beras, melambai di lahan pertanian terapung di sepanjang angin seperti laut keemasan yang menakjubkan. Jagung manis seukuran kepala manusia, ubi jalar setebal kaki, kubis seukuran tangki air, wortel bahkan lebih besar dari anak-anak. Semua tanaman puluhan kali lebih besar dari ukuran biasa. Menonton makanan yang sangat besar ini, orang-orang merasa sangat bahagia, beberapa orang bahkan bersendawa puas hanya dengan melihat semua makanan ini. Mereka tidak akan khawatir tentang makanan lagi. Anak-anak di kota Pu Ban tidak akan mati kelaparan. Tanaman yang dipanen hari ini cukup bagi semua orang di kota Pu Ban untuk hidup selama 6 hingga 7 bulan. Selanjutnya, magi dari Istana Majus akan terus mempercepat pematangan dengan kristal ajaib hijau. Dengan tanah yang subur, sinar matahari dan air yang melimpah, pematangan tanaman menjadi mudah dengan sihir yang kuat itu. Orang-orang tidak akan kelaparan lagi, tidak ada yang akan mati kelaparan, dan semua orang bisa makan sebanyak yang mereka inginkan. Manusia yang tak terhitung jumlahnya sangat berterima kasih kepada Ji Hao. Kekuatan iman dari orang-orang ini mengalir tanpa henti ke dalam tubuh Ji Hao, keberuntungan alam milik umat manusia juga jatuh ke tangan Ji Hao. Saat ini, Ji Hao seperti stasiun transfer besar dari keberuntungan alam. Keberuntungan alam berkumpul dan dikompresi di dalam tubuhnya, kemudian pergi ke Pendeta Daci, Pendeta King Wei, Yuyu dan semua murid mereka. Bahkan Yuyu meningkat 10%, kemampuan kultivasi Po dan murid-murid lainnya diperkuat setidaknya 10 kali lipat. Saat ini, Ji Hao memiliki semua keberuntungan alam yang dikumpulkan dalam dirinya, dia merasa seperti Tuhan yang sejati dan maha kuasa. Apapun yang dia lihat dengan ketiga matanya akan dipahami olehnya, diserap olehnya, dan menjadi bagian darinya. Dao besar dunia Pangu seperti lautan tak terbatas, dan sekarang, Ji Hao sedang menyerap esensi laut, memperkuat dirinya sendiri. Orang-orang dengan senang hati bekerja. Mereka tertawa terbahak-bahak, menuai ladang dengan sabit. Mereka membundel tanaman, tumpukan paku beras dan gandum bersinar dengan cahaya keemasan, tergeletak di tanah laut kota Pu Ban, sebesar bukit. Aroma tanaman yang menyegarkan menyelimuti udara. Orang-orang Majus dari Istana Majus sibuk membangun gudang-gudang. Setiap kali gudang baru dipenuhi dengan tanaman, sorak-sorai dan pujian yang menggelegar untuk Ji Hao dan Si Wenming akan bergema di setiap sudut kota Pu Ban.
Kabut ungu di sekitar tubuh Ji Hao semakin padat. Kekuatan yang sangat negatif dan kekuatan yang sangat positif dari dunia Pan Gu datang kepadanya dari jauh, sangat jauh, mengebor tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya dengan kecepatan yang luar biasa. Dia memiliki 129.600 meridian di dalam tubuhnya, dan lebih dari 1 juta titik akupuntur magus. Saat ini, di dalam meridian dan titik akupuntur ini, bintang roh batin yang murni dan berkilauan menyala satu demi satu. Di atas kepalanya, kabut hitam dan putih telah melayang dan melingkar, membentuk diagram Taiji. Orang-orang telah menyanyikan pujian Ji Hao, bersamaan dengan itu, Ji Hao tumbuh lebih kuat dan kuat. Sebagai seorang pembudidaya dan penyihir, dia meningkat pada tingkat yang sangat tinggi. Hati Ji Hao ditutupi oleh pria misterius dengan sihir yang tidak diketahui. Pada saat ini, aliran darah keos berwarna abu-abu melonjak keluar dari hatinya, menggantikan darah aslinya. Dipelihara oleh darah kekacauan abu-abu, otot, tulang, dan seluruh tubuhnya mengalami transformasi menyeluruh. Di bawah efek magis dari darah keos, bahkan Dao besar Taiji yang diberikan kepada Ji Hao oleh pendeta Daci telah berubah dan meningkat dengan cara yang rumit dan tak terukur. Namun, Ji Hao tidak dapat merasakan peningkatan dan perubahan ini pada tahap ini. Lonceng Pan Gu melayang di atas kepala Ji Hao. Dari bel, benang kekuatan keos terbang ke tubuh Ji Hao, memurnikan tubuhnya dalam koordinasi dengan darah keosnya, mengubah tubuh setelah dunia menjadi tubuh pradunia. Kegembiraan besar yang tak bisa dijelaskan muncul dari hati Ji Hao. Melihat orang-orang sibuk itu, dia tiba-tiba tertawa keras. Si Wenming sibuk sepanjang waktunya, tetapi mendengar Ji Hao tertawa, si Wenming juga tertawa terbahak-bahak. Si Wenming tertawa, begitu juga kelompok besar prajurit dan magus pries. Para prajurit dan magus pries ini tertawa, setelah itu, semua yang lain tertawa. Tawa menular, menyebar di antara manusia gelombang demi gelombang. Orang tua tertawa, anak muda tertawa, anak-anak tertawa, dan bahkan yang masih bayi juga tertawa. Semakin bahagia orang-orang tertawa, semakin bersyukur mereka. Hampir semua orang di kota Puban mengangkat kepala bersama dan melirik Ji Hao dengan rasa terima kasih. Kekuatan iman yang hampir nyata melonjak ke Ji Hao, diserap olehnya. Tiba-tiba, tulang punggungnya mulai berubah secara ajaib. Kekuatan iman yang tak terbayangkan ini menyembur ke tulang punggungnya dan membuat warna dan struktur tulang punggungnya berubah dengan cepat. Tanda prasejarah Dao yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di tulang belakang Ji Hao. Sementara itu, rasa kekuatan asli muncul dari jauh di dalam tulang punggungnya. Tidak ada yang memperhatikan perubahan ini kecuali pria misterius di dalam ruang spiritual Ji Hao. Dia tersenyum senang, tetapi tidak mengganggu Ji Hao. Tawa dari kota Puban mencapai langit, menggetarkan gerbang surga, dan mengguncang beberapa istana di tepi surga secara intensif. Itu adalah tawa manusia. Orang-orang tertawa bersama, cukup keras untuk mengguncang langit dan bumi. Guntur bergemuruh dan kilat melintas di atas langit. Segera, jeritan sejarah gong-gong bergema di langit. Kota Puban, balai kota. Semua pemimpin manusia berpakaian rapi, duduk di tanah dalam barisan yang teratur. Kaisar Sun duduk di sisi dalam aula besar, tersenyum menatap yang lain. Dia tampaknya dalam semangat yang baik, yang berarti dia juga dalam suasana hati yang baik. Dipengaruhi oleh senyumnya yang hangat, banyak orang di aula merasa lebih ceria. Pintu aula terbuka lebar, membiarkan sinar matahari yang hangat masuk. Para pemimpin manusia yang duduk di dekat pintu berhujan di bawah sinar matahari, dan dibingkai dengan tepi emas yang indah. Suara gemuruh datang dari langit-langit tanpa akhir. Beberapa hari yang lalu, ketika Ji Hao membawa matahari Panjia ke langit, atap balai kota berubah menjadi abu. Kemudian, orang-orang sibuk membangun menara matahari, menanam dan memanen. Baru hari ini beberapa orang akhirnya punya waktu untuk memperbaiki atap. Dentuman keras dari atap bisa sangat mengganggu, tetapi bercampur dengan sorak-sorai yang datang dari jauh, dentangnya terdengar tidak terlalu buruk. Ji Hao dipromosikan dari Earl menjadi Markis. Sementara itu, wilayahnya meluas 100 kali lipat. Saat ini, dia duduk di dekat Kaisar Sun dengan mata menyipit, dengan lembut bermain dengan sepasang ular api yang melingkar di lututnya dengan jari-jarinya. Sepasang ular itu dengan bersemangat memutar tubuh mereka, melepaskan aliran tipis api dari tubuh mungil mereka. Si Wenming, kemarilah.
Kaisar Sun tersenyum memandang sekelompok orang, lalu berbalik. Dia mengambil alih pedang Suanyuan dari tangan siluet kabur di belakangnya. Memegang pedang yang bersinar samar dengan kedua tangan, Kaisar Sun berkata kepada Si Wenming. Si Wenming berdiri dan berjalan ke arah Kaisar Sun dengan langkah besar. Dia berlutut dengan satu lutut, membungkuk dan berkata, Kaisar Sun. Kamu sekarang bertanggung jawab atas misi pengendalian banjir. Kaisar Sun berdiri, membawa pedang dengan kedua tangan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini pedang Suanyuan, yang diturunkan dari Kaisar Suanyuan. Pedang ini adalah simbol kekuatan umat manusia kita. Untuk misi pengendalian banjir, semua klan, semua orang, semua sumber daya milik umat manusia, akan berada di bawah komando Anda. Siapapun yang menolak untuk mematuhi atau menghalangi misi pengendalian banjir, akan dieksekusi. Iya, Si Wenming menanggapi dengan geraman yang kuat. Dia mengambil alih pedang dengan kedua tangan, perlahan berdiri, dan menggantung pedang di ikat pinggangnya. Meletakkan tangannya di sabuk kulit naga yang tebal itu, Si Wenming berkata dengan suara yang dalam namun kuat, manusia sedang berjuang dalam banjir. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Karena Anda mempercayai saya dalam misi, tolong, mari kita gabungkan kekuatan kita dan lakukan ini bersama-sama. Jangan melakukan apapun untuk menyakiti jenis kita sendiri. Aku, Si Wenming, bisa berbelas kasihan, tetapi pedang Suanyuan bahkan tidak tahu apa itu belas kasihan. Sebagian besar dari orang-orang yang duduk di aula besar itu memiliki wajah yang serius. Mereka menegakkan pinggang mereka, dengan sungguh-sungguh menatap Si Wenming. Ekspresi wajah beberapa orang lain langsung berubah menjadi sangat aneh, seperti Gong Sun Sword dan Suiren Flame, dan orang-orang dari 10 Sun Country. Dengan mata berbinar, mereka menatap pedang Suanyuan yang tergantung di ikat pinggang Si Wenming. Mereka sepertinya akan meraih kait dari mata mereka untuk merebut pedang itu dan menjadikannya milik mereka. Itu adalah pedang Suanyuan, pedang yang mewakili kekuatan tertinggi umat manusia. Sejak era Kaisar Suanyuan, hanya Kaisar manusia yang bisa memegang pedang. Tapi hari ini, pedang itu mendarat di tangan Si Wenming. Apa artinya ini? Transfer kekuatan terbesar. Yi Rei, Yi Di dan beberapa pangeran lainnya, dan banyak orang sekarang berteriak di kepala mereka. Mengapa pedang tidak ada di tangan mereka? Mengapa Si Wenming bisa bertanggung jawab atas misi pengendalian banjir? Orang-orang ini tanpa sadar melirik Ji Hao, lalu berbalik dan melihat sinar matahari yang hangat di luar. Saat ini, banyak orang mungkin telah mengutuk Si Wenming karena keberuntungannya. Dia membawa seorang barbar bernama Ji Hao ke kota Puban dari Gurun Selatan. Namun demikian, Ji Hao sebenarnya telah menjadi orang yang sangat kuat, yang sekarang memiliki kekayaan alam yang begitu kuat yang dikumpulkan dalam dirinya. Di mana Ji Hao mendapatkan matahari? Ji Hao memperhatikan ekspresi wajah aneh orang-orang ini. Dia tersenyum mengangkat kepalanya dan menatap mereka tepat di matanya, satu persatu, membekas wajah dan informasi latar belakang mereka di kepalanya. Jika orang-orang ini berperilaku sendiri dan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendukung misi pengendalian banjir, baik-baik saja. Tapi, jika mereka berani menimbulkan masalah, Ji Hao akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Dia tidak mengerikan sedetik pun bahkan ketika membunuh dewa sejati dari surga, belum lagi makhluk fana ini. Adapun klan dan keluarga yang kuat di belakang orang-orang ini, yah, di dunia Pangu, siapa yang mungkin memiliki pendukung yang lebih kuat daripada Ji Hao? Daci, King Wei, Yu Yu, dan makhluk kuat misterius di belakang mereka. Didukung oleh orang-orang ini, Ji Hao dapat dengan percaya diri memberitahu orang-orang ini, saya memiliki seluruh dunia di pihak saya. Siapa di antara kalian yang berani melawanku? Itu mungkin mengorbankan nyawamu. Si Wenming mengunci jari-jarinya dan mengucapkan mantra. Dari tanah, kotak pasir ajaib besar naik ke udara dan melayang di atas kepala orang-orang, menunjukkan kepada mereka pegunungan, sungai, dan meridian bumi di seluruh Midland. Di sisi timur Midland, di lautan luas, aliran cahaya hitam telah berkilauan. Ini adalah rencana yang dibuat oleh abah saya ketika dia masih hidup. Saya mengubahnya sedikit dan membuat rencana baru ini. Orang-orang di aula mulai berbisik satu sama lain. Mereka melihat cahaya hitam itu, bergumam dengan suara rendah. Tanah terakhir, itu tanah terakhir, bukan? Ini tanah terakhir.
Apakah si Wenming mengirim banjir ke tanah terakhir? Ji Hao mengangkat alisnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat kotak pasir. Sebelumnya, dia mendengar tentang rencana besar ini dari si Wenming, dan dia sangat terkejut karenanya. Dia penasaran dengan reaksi para pemimpin manusia lainnya ketika mereka akan mengetahui tentang rencana besar si Wenming. Rencanaku disebut, semua aliran ke tanah terakhir, kata si Wenming dengan nada hambar, sambil menunjuk ke kotak pasir. Di Midland, kami akan mengeruk sungai-sungai yang lamban dan membangun formasi besar untuk semua aliran ke tanah terakhir, untuk membuat banjir mengalir lebih cepat, membawanya ke tanah terakhir. Aliran cahaya terang muncul dari kotak pasir satu demi satu, melingkar di tanah seperti naga besar. Kekuatan magis menyebar dari kotak pasir, dan semua orang melihat aliran cahaya ini terpengaruh. Kecepatan aliran darah mereka meningkat puluhan kali lipat secara tiba-tiba. Jika orang-orang yang duduk di sini ini tidak memiliki tulang yang kuat, beberapa dari mereka akan meledak dan mati. Formasi besar akan dibentuk oleh sungai-sungai alami, dan banjir akan didorong menuju tanah terakhir. Sementara itu, sungai-sungai yang mengalir deras ini akan membawa tenaga air di udara ke final land. Tanah terakhir adalah jurang maut. Tidak peduli berapa banyak kelembaban yang akan datang dari dunia lain, tanah terakhir tidak akan pernah bisa diisi. Namun, karena Gonggong telah memulai semua ini untuk menjebak umat manusia kita dalam kesusahan, tanpa diragukan lagi, dia tidak akan duduk di sana menyaksikan kita mengatasi banjir, lanjut si Wenming dengan nada hambar itu. Oleh karena itu, aku membutuhkan semua klan Midland untuk mengirim pasukanmu dan memusnahkan makhluk roh jenis air itu. Saya membutuhkan pasukan elit umat manusia untuk mengumpulkan dan mengatur pertahanan di utara, menjaga area pusat dari invasi non-manusia, karena mereka mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang kota. Si Wenming berbalik, menatap Ji Hao, menunjuk ke arahnya dan berkata, Markis Yao Ji Hao, Anda memimpin pasukan di utara. Midland akan dijaga olehmu. Ji Hao berdiri, mendorong sepasang ular api ke dalam lengan bajunya, dan dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya. Dia membungkuk kepada si Wenming, dengan sopan menanggapi dengan suara cerah. Konsentrasikan kekuatan elit umat manusia dan atur pertahanan di utara. Ji Hao diam-diam menghela nafas kaget di kepalanya, karena si Wenming hanya menjelaskan setengah dari rencana besarnya. Crow melebarkan sayapnya saat dia melayang di langit. Bulunya telah berubah menjadi keemasan, dengan api gagak emas yang menyilaukan keluar dari satu bulunya, menghangatkan bumi seperti matahari yang lebih kecil. Crow dengan bangga memutar bola matanya yang manik-manik. Dari waktu ke waktu, dia melirik beberapa naga bersayap yang tergeletak di tanah, ratusan meter jauhnya. Mata merah darah Crow itu dipenuhi dengan ketidakramah-tamahan. Garis keturunan gagak emasnya diaktifkan, dan ingatan milik leluhurnya diaktifkan bersama dengan garis keturunan. Gagak emas tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan jenis naga. Beberapa naga bersayap, dengan cerdas mengangkat kepala mereka, berbalik, dan menatap Tuan Crow, menghela napas berat dari lubang hidung mereka. Jika Ji Hao tidak berdiri di atas kepala Tuan Gagak, beberapa naga bersayap ini pasti akan bergegas bersama dan memberi pelajaran kepada gagak emas ini. Ji Hao melingkarkan tangannya di depan dadanya, dengan tenang melihat manusia elit berkumpul dari segala arah. Keluarga Yuxiong, keluarga Gunung Lai, keluarga Huaxu, keluarga Suiren, keluarga Senong, klan Cao Hao, klan Tai Hao. Ini semua adalah klan dan keluarga manusia berskala super. Masing-masing keluarga dan klan ini memiliki kaisar manusia yang muncul darinya. Prajurit paling elit dari keluarga dan klan ini mengenakan baju besi bercahaya, memegang senjata tajam, naik naga banjir atau kilin, atau makhluk kuat lainnya, dan berkumpul menuju Ji Hao dalam barisan yang tangguh. Bahkan prajurit terlemah di antara mereka adalah penyihir senior tingkat puncak. Para pemimpin pasukan 100 prajurit semuanya adalah Raja Magus, dan komandan prajurit tingkat tinggi semuanya adalah penyihir ilahi yang kuat. Ini adalah kekuatan terkuat dari klan dan keluarga super ini, seperti ksatria beruang terbang dari klan Yuchong. Masing-masing prajurit ini adalah elit berpengalaman kelas atas. Ji Hao adalah komandan pasukan elit yang hebat ini. Kaisar Sun memberinya kekuatan terbesar dalam pasukan ini, bersama dengan hak untuk mengambil nyawa prajurit manapun, tunggangan manapun di pasukan ini. Beberapa naga bersayap dengan kecewa mendengus.
Crow tidak menakutkan, yang benar-benar menakutkan adalah Ji Hao, pria yang berdiri di atas kepala Tuan Crow. Jika mereka bergegas dan menyerang Tuan Gagak, Ji Hao tidak akan dikenakan biaya apa-apa selain sepatah kata untuk memenggal kepala mereka dan memanggangnya sebagai makanan. Naga bersayap ini bahkan lebih pintar dari manusia biasa, mereka tidak akan pernah melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Marquis Xiao, seorang Master Magus Priest dari klan Naga Lilin dipasang di atas makhluk dunia bawah yang mirip rusa yang disebut nama Ji Hao. Makhluk itu seluruhnya terbungkus asap gelap yang melingkar. Itu berjalan perlahan ke Ji Hao, sementara Magus Priest melanjutkan, kami siap untuk pergi. Ji Hao mengangguk, lalu melambaikan tangannya dengan kuat. Dia berteriak dalam namun bergema ke utara, lalu menggeram, saudaraku, ayo pergi. Mengangkat kepalanya, Ji Hao melihat ke langit dan tersenyum dingin. Tuan Gagak mengepakkan sayapnya, membawa Ji Hao dan terbang ke utara. Pasukan besar mulai bergerak, mengikuti dari dekat di belakang Mar. Crow dengan langkah kaki yang menggelegar. Kali ini, aliansi klan manusia tidak mengadakan upacara untuk berdoa ke surga sebelum pawai. Gonggong sekarang telah duduk tegak di atas tahta ilahi di surga. Dialah yang memulai bencana besar ini. Dan dewa-dewa ilahi yang muncul dari surga, mereka berusaha untuk menghancurkan umat manusia juga. Untuk surga seperti ini, dewa-dewa ilahi seperti ini, mengapa manusia harus berdoa kepada mereka? Manusia menghormati surga dan menyembah dewa-dewa ilahi. Setiap tahun, manusia akan mempersembahkan penghormatan yang tak terhitung kepada surga dan dewa-dewa ilahi itu. Mereka berdoa kepada surga untuk cuaca yang baik untuk tanaman, untuk kemakmuran umat manusia. Namun, ini tidak berarti bahwa manusia akan menjadi budak bagi dewa ilahi. Manusia yang hidup di era ini memiliki sudut pandang yang sederhana, jika Tuhan ilahi membantu umat manusia kita untuk menjalani kehidupan yang damai dan bahagia, kami akan menawarkan makanan dan anggur terbaik yang kami miliki, menawarkan kepada Anda hal-hal terindah yang kami miliki. Jika dewa ilahi membuat kami miskin dan tunawisma, kami akan meluruskan pinggang kami, mengambil senjata kami, dan memukuli Anda. Ratusan naga bersayap melampaui Ji Hao, berdesir ke utara. Penyihir senior dari Istana Majus duduk di punggung naga bersayap ini. Mereka mengucapkan mantra yang sedikit menggetarkan langit. Batu bendera yang lebar dan tebal naik dari bawah tanah satu demi satu, semakin tinggi, dan secara bertahap memuncak banjir. Simbol mantra yang mempesona muncul dari batu-batu bendera itu, melepaskan kekuatan yang kuat ke segala arah. Air bah didorong menjauh, dan membuat jalan lurus dan lebar, mengarah ke utara. Makhluk roh jenis air yang tak terhitung jumlahnya mengangkat ombak besar dan meraung melalui jalan lurus ini. Pasukan prajurit manusia yang menunggang naga banjir, bergegas. Mengikuti mereka, adalah Raja Magus dan penyihir ilahi, menginjak awan dan terbang ke atas. Ribuan makhluk roh jenis air dihancurkan, dan darah mereka mewarnai air di kedua sisi jalan lurus menjadi merah. Ji Hao berdiri di atas kepala Tuan Crow. Cermin Taiji Universe melayang di atas kepalanya, melepaskan cahaya berkabut. Mandi di bawah cahaya, prajurit manusia merasa bahwa mereka tidak pernah begitu energik, bahwa tidak peduli seberapa keras mereka bertarung, mereka bahkan tidak akan mengeluarkan setetes keringat pun. Namun demikian, makhluk roh jenis air yang tersentuh oleh cahaya berkabut berteriak kesakitan, karena jejak kekuatan yang sangat negatif pradunia yang terkandung dalam tubuh mereka dinyalakan. Dengan cepat, tubuh mereka mulai terbakar dengan api negatif abu-abu putih. Seiring dengan jeritan melengking mereka, makhluk roh jenis air ini semuanya dibakar menjadi abu. Untaian kekuatan yang sangat negatif terbang ke Ji Hao, menyatu dengan tubuhnya. Semua lemah. Ji Hao mencibir dan dengan mencemooh melengkungkan sudut mulutnya ke bawah. Itu benar, semua makhluk roh jenis air ini lemah, dan bahkan tidak ada yang raksasa yang muncul sekarang. Gonggong tampak senang melihat umat manusia mengusir pasukan mereka, karena dengan cara ini, pertahanan kota Puban akan melemah. Hanya Ji Hao yang tahu dengan jelas tentang tujuan sebenarnya dia memimpin pasukan yang begitu kuat ke utara. Tujuan utamanya bukan untuk mencegah invasi non-manusia, yang juga terjebak oleh banjir. Semua ini karena rencana besar Si Wenming untuk pengendalian banjir. Semua aliran ke tanah terakhir. Mengeruk sungai di Midland dan menciptakan formasi sihir yang hebat untuk menarik banjir ke tanah terakhir.
Tidak hanya kelembaban di Midland yang akan ditarik ke Final Land, semua tenaga air yang tidak perlu dari 4 gurun juga akan dikirim ke sana. Si Wenming berencana untuk mengubah Midland menjadi pusaran air raksasa, lalu menarik 4 gurun bersama-sama dengan kekuatan tarik kekuatan air yang kuat. Akhirnya, keempat gurun akan bergabung menjadi satu dengan Midland. Dahulu kala, Si Wenming dan Ji Hao menyebutkan tentang membangun kekuatan bersatu untuk seluruh umat manusia. Sebagai dasar untuk rencana besar ini, 5 tanah utama dunia Pangu perlu bergabung menjadi satu. Kelima tanah dipisahkan oleh kekosongan yang luas, dan perjalanan pulang pergi antara dua tanah akan menghabiskan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, klan manusia yang tersebar di 5 tanah tidak akan pernah bisa menjadi kesatuan yang nyata. Banjir ini merupakan bencana yang luar biasa bagi umat manusia, tetapi sementara itu, Si Wenming menemukan peluang darinya. Setelah tujuan tercapai, dan Gurun Utara bergabung dengan Midland, Ji Hao akan memimpin pasukan elit ini, berbaris langsung ke Gurun Utara, menghancurkan markas Gonggong dan mencabut pasukan Gonggong. Semua klan Gurun Utara yang mengikuti jejak Gonggong dan membantu menciptakan banjir ini harus dimusnahkan sepenuhnya. Semua makhluk roh jenis air yang hidup di Laut Utara harus melalui pembersihan besar. Kejahatan yang kita bawa pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Dengan besi dan darah, Si Wenming dan Ji Hao akan membiarkan orang-orang Gurun Utara itu, yang memilih untuk mengkhianati umat manusia, memahami kebenaran ini. Dengan darah pengkhianat Gurun Utara itu, mereka akan membuat semua klan manusia lainnya. Kita perlu melakukan banyak hal. Ji Hao berdiri, menepuk kepala Tuan Crow, lalu berkata, "Tapi Tuan Crow, kita punya banyak waktu. Mengendalikan banjir, ini tidak akan mudah." Mengangkat kepalanya, Ji Hao tersenyum dan melanjutkan, "Sekarang, kita perlu mencari ayam, lalu monyet." Gunung Chiban, garis pertahanan telah runtuh total. Barak yang kuat ditembus oleh banjir, dan gua-gua dengan biji-bijian yang disimpan di dalamnya tenggelam oleh air. Bahkan pasar Chiban rahasia telah ditutup karena banjir. Air tak terbatas meraung, melonjak melalui pegunungan dengan cepat, menciptakan pusaran air yang tak terhitung jumlahnya. Ombak memerah melintasi pegunungan lagi dan lagi, menghasilkan suara gemuruh yang teredam. Melihat sekeliling ke kejauhan, puncak yang tak terhitung jumlahnya terlihat berdiri di atas permukaan air seperti rantai pulau. Di beberapa puncak, kamp militer manusia masih ada, dan bahkan memiliki prajurit manusia yang ditempatkan. Drum pertempuran bisa terdengar di daerah itu. Dari kejauhan, pasukan jenis air datang dari utara, bersama dengan ombak yang menderu. Makhluk roh jenis air ini berasal dari dunia lain. Mereka berbaris menuju kota Puban dengan penuh semangat, dalam barisan panjang tanpa henti. Ikan, udang, kura-kura, ular air, hiu, paus besar. Semua jenis makhluk roh jenis air telah berteriak dan berteriak saat menuju ke selatan. Hanya sejumlah kecil makhluk roh jenis air yang tertinggal, ditempatkan di pegunungan, menghadapi prajurit manusia terakhir yang masih hidup. Pasukan elit di bawah komando Ji Hao membelah air dan meraung, menimbulkan gangguan dalam pasukan jenis air yang besar. Banyak makhluk roh jenis air yang tidak sabar berteriak melengking dan melepaskan panah yang dibuat sederhana pada pasukan manusia dari jarak puluhan mil. Panah bengkok itu terbang lemah sekitar 100 meter sebelum ditampar oleh hujan lebat. Makhluk roh jenis air berbentuk lebih besar itu meraung marah, mengangkat cambuk mereka dan mencambuk makhluk roh jenis air yang lebih kecil dan tidak sabar itu. Ratusan makhluk roh jenis air yang panik menderita cambukan dan kulitnya robek. Mereka berbaring di permukaan air, menangis dan melolong kesakitan. Yang lebih besar meraung lagi, dan mengikuti raungan mereka, sekelompok makhluk roh jenis air yang ganas bergegas dan mencabik-cabik orang-orang yang dihukum itu. Mereka dengan terkekeh melemparkan potongan-potongan tubuh itu ke dalam mulut mereka sendiri dan dengan senang hati mengunyah dan menelan. 1000 naga bersayap mengepakkan sayap besar mereka tepat di permukaan air dan terbang. Mereka berbaris di udara dan tanpa kendali melepaskan kekuatan besar yang hanya milik jenis naga, memberikan tekanan luar biasa pada pasukan jenis air. Dari pasukan jenis air yang besar, ribuan boa besar yang menakutkan perlahan memecah belah kerumunan dan merangkak keluar. Boa sepanjang puluhan mil ini melingkar di sekitar pegunungan, memusatkan mata besar mereka pada naga bersayap itu.
Mata itu berbinar dengan cahaya redup ganas, karena boa ini tidak mencoba menyembunyikan keinginan mereka untuk meminum darah dan memakan daging naga bersayap ini sama sekali. Boa ini sangat besar, sangat sulit bagi mereka untuk berubah menjadi naga banjir. Tapi, jika mereka bisa menelan daging naga dalam jumlah yang cukup dan minum darah naga yang melimpah, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi naga banjir. Naga bersayap itu adalah naga berdarah murni, yang sangat kuat. Jika boa bisa melahap seluruh naga bersayap, itu bahkan mungkin menjadi naga sejati. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari naga bersayap itu dan boa ini bentrok satu sama lain di atas permukaan air. Titik di mana getaran kekuatan mereka bertemu, air mulai naik perlahan. Secara bertahap, dinding air setebal ratusan mil muncul di antara kedua pasukan. Kami di sini bukan untuk berperang. Tuan Crow menggendong Ji Hao dan dengan cepat terbang. Dari kejauhan, Ji Hao memandangi puluhan makhluk roh jenis air yang sangat besar di pasukan jenis air dan berkata, kami datang untuk membangun kembali garis pertahanan Gunung Chiban, untuk mencegah invasi non-manusia di utara. Tersenyum aneh, Ji Hao dengan tidak bertanggung jawab menunjuk ke selatan dan melanjutkan, jika kamu ingin menyerang kota Puban, pergilah saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Banyak orang berkumpul di kota Puban sekarang, dan kami memiliki sumber makanan yang tidak ada habisnya di kota sekarang. Jika kamu bisa menghancurkan kota, perjamuan akan menunggumu. Awan gelap menggulung di langit. Di dalam awan gelap, sayap luar biasa Kun Peng terlihat samar-samar. Raungan bernada tinggi datang dari awan gelap, mendengarnya, puluhan makhluk roh raksasa jenis air meraung ke arah langit. Masing-masing dari mereka melirik Ji Hao dengan mengancam, lalu memerintahkan prajurit mereka dan terus menuju ke selatan. Dari awan gelap di langit, Kun Peng mengulurkan kepalanya, menatap Ji Hao saat dia berteriak keras, Ji Hao, trik apa yang kamu mainkan? Mengapa Anda membawa begitu banyak orang ke Gunung Chiban? Apa gunanya? Non-manusia, mereka tidak akan pernah datang untuk menyerangmu melalui banjir. Ji Hao merentangkan tangannya dan menjawab dengan hambar, siapa tahu. Bukankah Anda berkolusi dengan non-umat manusia? Kaisar Sun masih khawatir kamu mungkin bersatu dengan non-manusia lagi dan menyerang kita dari utara. Mengangkat bahu, Ji Hao mulai berbicara omong kosong, dibandingkan dengan diserang di kota Puban, lebih baik bagiku memimpin pasukan ke Gunung Chiban dan ditempatkan di sini. Bagaimana menurutmu? Faktanya, saya tidak ingin berada di sini, terkena hujan sepanjang hari. Kun Peng mengerutkan kening dan mendengus dingin. Kemudian, awan gelap tebal melayang, secara bertahap menutupi tubuhnya. Secara naluriah, Kun Peng merasa cukup aneh bagi Ji Hao untuk muncul di Gunung Chiban dengan pasukan. Tetapi seperti yang dikatakan Ji Hao, selain mencegah invasi non-manusia, apalagi yang bisa dilakukan pasukan di bawah komandonya ini? Ji Hao tidak bisa memimpin pasukan ini untuk melintasi kekosongan tak terbatas yang luas antara Midland dan Gurun Utara dan langsung menyerang markas Gonggong di Gurun Utara, bukan? Itu akan terlalu konyol. Apapun yang kamu inginkan. Ketika Gonggong mencapai tingkat ekstrim kekuatannya, semua usahamu akan. Suara dingin Kun Peng datang dari balik awan gelap, berubah menjadi guntur yang bergemuruh, dan bergema di langit. Orang tua Tusan tiba dengan 10.000 kura-kura roh langit berbintang. Kura-kura besar ini terengah-engah dalam-dalam dan berat, dengan tali tebal yang dipegang di rahang mereka. Setiap kura-kura telah menarik tumpukan kayu gelondongan sebesar gunung. Prajurit di bawah komando Ji Hao semakin sibuk. Batang kayu sepanjang 300 meter ditempatkan secara teratur di permukaan air. Orang Majus dari Istana Majus mengucapkan mantra dengan keras. Dirangsang oleh kekuatan sihir, kulit kayu gelondongan ini terbelah, dan cabang-cabang baru tumbuh yang sekeras besi. Cabang-cabang baru itu terjalin bersama, dengan kuat menghubungkan semua batang kayu. Prajurit dalam dukungan logistik mengirim bingkai yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian mulai mengerjakan batang kayu yang terhubung itu, menghasilkan serangkaian benang logam yang panjang dan keras. Mereka membuat rabets di batang kayu, kemudian memasang bingkai itu dengan kokoh. Deretan rumah dengan cepat dibangun. Barak menjulang dari permukaan air, dengan bendera pertempuran berkibar di udara. Getaran kekuatan yang luar biasa menyapu seluruh area. 3 hari kemudian, sebuah kota berskala besar di atas air terbentuk.
Tali yang kuat menjangkau dari kota dan ditarik oleh 10.000 kura-kura roh langit berbintang, perlahan melayang ke utara. Tinggi di udara, Kun Peng mencapai kepalanya keluar dari awan gelap sekali lagi. Melihat kota seluas ribuan mil persegi ini, dia menjulurkan matanya karena terkejut dan berteriak, "Sialan, luar biasa. Ji Hao, apa yang dia lakukan? Apakah dia memulai perang melawan non-umat manusia? Hehe, itu bunuh diri." Sementara Kun Peng mengamati kota, tiba-tiba, aliran kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkabut namun sangat tajam berteriak keluar dari tembok pagar setinggi 300 meter, kota di atas air, dengan keras menyerang pasukan jenis air di sekitarnya, bersama dengan badai. Lolongan melengking bisa terdengar bahkan di surga. Makhluk roh jenis air itu tidak siap untuk ini. Akibatnya, puluhan ribu dari mereka terbunuh. Guntur turun dari langit yang lebih tinggi. Suara mengamuk gonggong bergema di setengah langit. "Ji Hao, kamu mempertaruhkan lehermu." Bersambung.